akan datang ke sosialisasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang persiapan new normal yang akan dijalani di saat pandemi ini. Sebelumnya juga mohon maaf, saya mengakui bahwa kawasan saya kan juga kurang, jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, mengikuti kebijakan pemerintah tentang pelonggaran PSBB dan dikeluarkannya kebijakan new normal, oleh sebab itu saya memulai tema ini. Karena tentunya kita masih awam tentang apa itu new normal dan apa saja yang perlu disiapkan. Yang di slide pertama itu dijelaskan apa itu new normal. Jadi menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dalam new normal, prinsip utamanya adalah penyesuaian pola hidup. Penyesuaian itu diantaranya protokol yang harus ditetapkan disesuaikan dengan kondisi tempat kerja, lokasi publik dan sebagainya. Selain itu, tetap mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan serta menerapkan gaya hidup sehat. Yang kedua, itu apa saja yang perlu dibawa saat keluar rumah. Jadi ada masker, sama siapkan cadangannya juga. Kalau misalnya pakai masker kain juga nggak apa-apa. Terus hand sanitizer. Sebelumnya udah pernah punya hand sanitizer sendiri? Sudah. Pernah punya. Itu beli sendiri atau buat? Beli. Untuk sosialisasi selanjutnya nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat hand sanitizer. Terus juga tisu basah, kering, alat makan, sama botol minum pribadi. Jadi biar kalau saya makan di luar itu tuh biar lebih aman kalau buat makan pribadi. Terus perlengkapan ibadah, tote bag atau kantong belanja, sama vitamin. Kalau misalnya sering pakai ojek online bisa bawa dalam pribadi sendiri juga. Terus yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam upaya mencegah COVID-19. Ini juga penting sih, jadi untuk mencegah penularan COVID-19 itu. Jadi berupa makan makanan bergizi, terus olahraga teratur, dan cuci tangan, sama menghindari menyentuh wajah, pakai masker, istirahat yang cukup, terus etika batuk. Jadi kalau batuk bisa menggunakan tisu atau penutup mulut. Terus menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan area-area yang sering dipegang sama umum dengan dibersihkan. Terus kayak pegangan tangga, handphone, terus hindari berkerumunan dan jaga jarak aman. Seperti kalau misalnya ibu rumah tangga kan sering ya kayak belanja kebutuhan buat keluarga, nah itu juga menghindari jaga jarak aman. Terus juga selalu bawa hand sanitizer sendiri. Pakaiannya itu sesering mungkin atau bagaimana? Kalau hand sanitizer sendiri itu sebenarnya pengganti dari cuci tangan sih. Jadi kalau misalnya nggak sempat cuci tangan bisa pakai hand sanitizer. Gitu. Oh ya, terima kasih. Berarti setiap kegiatan bisa langsung pakai hand sanitizer kalau keluar rumah. Ya. Jadi kalau misalnya waktu keluar rumah kan nggak mungkin kita campuran dari cuci tangan. Ya. Terus praktisnya bawa. Nah, pada kali ini kita akan melaksanakan pelaksanaan pelatihan pembuatan hand sanitizer sendiri. Nah, ini dapat digunakan ketika kita melakukan aktivitas di luar ruangan. Jadi misalnya lagi aktivitas di luar ruangan, kan tentunya kita nggak bakal sempat nyari tempat cuci tangan. Jarang tempat yang menyediakan tempat cuci tangan. Dan hand sanitizer sendiri itu bisa digunakan saat kita beraktivitas di luar ruangan. Jadi biar praktisnya dengan dia hand sanitizer itu sendiri
disprayin di tangan, terus yang dipakai itu sepuluh tangan. Nah, seperti itu. Bisa dicoba? Bisa. Enggak yang lain. Dia jadinya kayak lebih lembut soalnya kan karena ada aloe veranya banget. Sebenarnya itu sebelumnya ada pertanyaan. Sudah cukup. Jelas. Jadi siapa tahu mungkin Bu Mary. Nah, Kalau kita misalkan mau buat ini terus ininya kita sudah siapkan dulu ya. Ya. Nah, ini beli biasanya di mana Mbak? Di apotek atau di Kalau mana? Kalau untuk botol spraynya, botol spraynya ini kayak di Shopee. Oh, Nah, di Shopee itu bisa kok satu botolnya 4.000 aja. Jadi cukup kecil. kalau enggak Iya. di ini loh Bu, Kalau enggak, ini baru. Oh, Ya. Kalau enggak bisa pakai spray bekas parfum atau bekas iya. yang penting dibersih aja. Iya, iya. Terima kasih sebelumnya. Sekian penjelasan dan pelatihan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Malam ini saya akan melanjutkan rapor saya yang kedua, yakni pelatihan memasarkan via online. Jadi untuk pemasaran via online itu sendiri itu usaha pemasaran yang dilakukan dengan produk atau jasa dengan menggunakan media internet. Ya itu tuh jenis marketingnya ada 4. Jadi yang pertama email marketing. Jadi untuk pemasarannya atau untuk promosinya dikirimnya melalui email. Terus video marketing, jadi kayak iklan kayak di YouTube gitu. Terus sosial marketing itu lebih ke lewat Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Terus yang keempat partnership atau affiliate marketing. Jadi cara online yang melibatkan jaringan afiliasi kayak Tokopedia, Kartu, Amazon, sama search engine marketing. Jadi search engine marketing itu tuh dia melalui search engine seperti Google atau YouTube. Untuk ada mampu melintasi berbagai geografi, jadi bisa mengglobal. Terus pemasaran online itu juga memungkinkan bisnis tersedia 24 kali itu. Jadi bisa bisnis yang biar efisien sama menggunakan waktu dan tenaga. Perbedaannya sama yang offline itu, jadi yang offline itu tuh kan dia kayak kita kayak datang ke toko. Cuma kalau yang masa pandemi sekarang kan nggak mungkin kita berdatang ke toko corona ini. Jadi untuk online itu lebih memudahkan sama medianya lebih menghemat biaya gitu. Soalnya kalau online sendiri kan tinggal kita sebarluaskan melalui internet. Kalau offline kan dia kayak kita harus cetak dulu, terus papan iklan gitu. Dan untuk waktunya kalau online itu bisa setiap hari, kalau offline itu terbatas. Jadi kan kayak ada jam buka sama jam tutupnya. Biayanya lebih efisien yang online, kalau offline itu tidak efisien. Yang tadi saya bilang pertama kali, jadi yang untuk pemasarannya itu kayak lebih keluarin biaya lebih yang offline daripada yang online. Terus untuk kepastiannya kalau online itu bisa dihandle sama sedikit kepastian. Kalau offline kan dia kayak kita harus kayak karyawan, yang bikin akun sendiri dan sebagainya. Terus kalau untuk harganya yang online itu lebih efisien. Kalau offline kurang efisien karena kita kan juga berlatih sama yang tadi pekerja kan biaya pekerja kan kita kan harus gaji karyawan gitu ya. Yang ketiga strategi pemasaran online. Itu ada yang pertama mengetahui pasarnya. Kita juga harus meriset dulu, misalnya ini produk yang kita jual itu tuh target pasarnya kayak di analitik, target pasarnya laku apa enggak, terus ini lagi viral apa enggak, terus banyak diminati sama orang atau enggak, terus untuk target usianya dari remaja atau seluruh usia. Terus juga tetapkan tujuan, jadi tujuannya itu misal pemasaran online itu untuk meningkatkan pendapatan atau untuk apa. Terus yang ketiga tetapkan anggaran, jadi kita sebelum kayak mengajunya pasti kita harus menetapkan anggarannya yang sesuai. Nah, teman-teman ada banyak platform yang tersedia dan fasilitas, tapi mengenal mata-mata dalam bentuk bebas dari pemasaran online. Ini sebagai
Jadi kalau kita online ini kita kayak harus melihat juga sama kalau yang di online kan kayak ada maksud orang harus bersih banget ketika anggaran yang pertama, jadi harus cari tahu kasih pasarnya dan menjadi tujuan kita. Terus kalau yang di merek sendiri kayak kalau misalnya kita mau bikin produk kayak tahu betul, jadi kita kayak menentukan merek kita sendiri, jadi nggak kayak dilakukan sama orang lain. Terus juga mengembangkan relasi, sebenarnya mengembangkan relasi juga mengumpulkan image mengenai produk itu. Terus memilih hubungan antara produsen dan konsumen. Ketika tadi itu juga komunikasi atau berjalan secara atau bapak tidak ingin model seperti itu dengan sistem dropship. Iya, jadi dropship itu sendiri kita itu tuh tinggal nyari supplier kayak dari aplikasi. Saya jelaskan pengertian dropship sendiri ya. Jadi dropship itu tuh hampir mirip seperti bisnis reseller. Jadi kalau reseller kan kita kan kayak beli produknya terus kita jual lagi terus kita ngambil untung gitu. Tapi kalau dropship itu tuh para penjual tidak melakukan kegiatan men-stok barang. Jadi kita kalau reseller kan kita kayak beli barangnya terus kita stok di rumah terus baru kita jual lagi ya kayak jualan sembako gitu ya. Tapi kalau dropship itu enggak, dia enggak ditambah dengan proses pengiriman barangnya ke pemasaran. Jadi kita tinggal kayak atas nama kita aja terus kita ngambil untung dari barang suppliernya itu. Jadi misal suppliernya ini bisa diambil dari kayak platform kayak Shopee, Tokopedia gitu. Misalnya mau jualan masker, misalnya di Shopee itu harga maskernya satunya 2.000. Nah, kita udah nawarin gitu, kita tinggal model nawarin aja sih, kayak ngambil. Pertama kita kayak ngomong dulu sama orang kayak yang punya tokonya kalau bisa dropship apa enggak, terus kita tinggal ngomong kayak ngambil gambarnya yang dari itu terus tinggal kita pasarin aja yang mau siapa, terus tinggal beli. Dan itu pasarnya berapa tinggal kita apa kayak ngajurin lewat Shopee biasa sih kayak kita mau order sendiri. Betul. Jadi tinggal kita order sendiri kayak kita order biasa tapi ntar atas namanya atas nama kita bukan atas nama tokonya itu. Nah untuk pengambilan untungnya itu dari misalnya harganya maskernya ngambil satu lusin, satunya kan 2.000 kali. Kali satu lusin kan berarti sekitar 24.000-an. Sama ongkir misalnya sama ongkir kalau di Shopee kan biasanya ada yang program gratis ongkir. 24.000 satu lusin. Nah, kita jualnya bisa 30.000. Jadi kan kita untung 6.000 gitu. Jadi untuk dari kayak pesanan dan barangnya dan kayak pengiriman itu udah langsung dari suppliernya. Jadi kita tinggal kayak mau masukin sama kayak ngirim data alamat dan sebagainya. Gitu. Banyak kan? Kita pasti kalau milih belanja kan pasti milih ini, percaya nggak sih sama maksudnya sama kayak kita sendiri percaya nggak Pak kita belanja di toko si A padahal si A juga punya supplier yang tepat, padahal dia milihnya supplier yang tepat, padahal si pembeli ini sama pembeli ini masih ragu. Nah itu berarti intinya karena kita baru jadi pembeli kayak masih ragu buat beli di tempat kita. Gampang sih caranya, kita tawarin aja sama teman-teman kita terdekat kayak gitu kan. Kondisinya kalau teman-teman kan kayak nolaknya kan gak enak ya pasti nggak mau beli. Nah itu tinggal kita minta reviewnya aja, testimoni dari teman-teman kita itu terus nanti kayak diupload kayak di WhatsApp atau Instagram nanti mau kita pasarin barangnya itu. Jadi kan pasti customer kan langsung oh ini terpercaya punya testimoninya kayak gitu. jadi ulasan pendapat dari banyak orang ya. Selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena telah menyempatkan waktu di acara pelatihan penjualan via online ini. Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan dropship lewat e-commerce yaitu Shopee ya. Pertama buka aplikasi Shopee-nya dulu.
sudah. Terus Mana? buka aplikasi Shopee. Kemudian yang misalnya Mbak Kadek mau jualan apa? Mau jualan baju. Bisa diketik di kolom pencarian bajunya, baju apa, baju pria, baju wanita, atau jenisnya apa. Ini saya juga ngetik ya. Sudah? Ini di sini. Misalnya mau jualan apa? Mau jualan apa? Sembako misalnya, makanan. Makanan. Ketik aja makanan. Terus. Nah, nanti kalau sudah keluar di pencariannya, sudah ketemu. Nah, di kolom atas ini ada terkait, terbaru, terlaris, sama filter harga. Ini bisa dicari yang terlaris, karena kalau kita mau dropship kan pasti cari yang paling banyak dibeli sama orang-orang. Biasanya yang paling banyak dibeli sama orang-orang itu dia udah kayak pasti terpercaya, terus barang-barangnya kualitasnya itu juga sudah bagus. Terlaris. Iya, terlaris. Terus bisa dipilih di sini kan ada shopping mall, star seller, COD. Ini pilih yang star seller. Star seller. Ya, berarti kalau star seller tuh dia rating penjualannya yang bagus, dia biasanya di antara 4,9 atau 5. Star seller. Ini di sini udah. Nah, ini tinggal, terus kalau sudah tinggal cari aja yang penjualannya paling banyak. Jualan paling banyak. Ya, yang di bawah di sebelah kita. Ini kan ada terjual berapa. Nah, itu dicari yang paling banyak. Misalnya ini biasanya paling banyak paling atas sih. Paling banyak paling atas. Ini. Ini 400. Ini terus kalau sudah ketemu barangnya, ini bisa langsung dipesan aja, dibeli sekarang. Biasanya kalau dia terima grosir, di pojok kanan sini ada tulisan di atas pembelian 12 atau 1 lusin atau di atasnya 12, itu harganya lebih miring lagi. Nah, kita bisa ngambil keuntungan dari harga yang grosir tadi. Kalau sudah, bisa klik di sekarang, terus itemnya bisa dipilih. Ini sembarangan dulu aja, nggak apa-apa buat praktek. Emang boleh? Ya nggak apa-apa. Di sekarang, misalnya beli yang ini 1. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, biasanya kalau dari Shopee itu ada kayak fasilitas gratis ongkir. Jadi untuk carinya tuh di sini, di voucher Shopee, diklik aja. Di sini voucher Shopee, diklik aja. Terus nanti kan di sini ada muncul gratis ongkir minim belanja 0. Itu biasanya fasilitasnya itu tinggal diklik OK. Terus check out. Check out. Ya, check out. Kalau udah, untuk alamat pengiriman, kalau misalnya kita pengen sebagai dropship, itu paling bawah ada tulisannya kirim sebagai dropshipper. Ini kok oke? Ini berarti diisi dulu. Ini paling bawah itu ada tulisan kirim sebagai dropshipper. Ini tinggal dipencet aja. Nah, nanti nama pengirimnya bisa nama kalian, terus untuk nomor telepon pengirimnya bisa nomor telepon kalian. Untuk alamatnya bisa disesuaikan sama alamat yang pemesan. Ya. Sudah? Ini. Oh ya, sebelum dipencet buat pesanan, metode pembayarannya dipencet dulu. Terus ini ada ShopeePay. Kalau misalnya punya Shopee, lebih mudah sih. Jadi kayak nggak perlu ke bank, tinggal diisi saldo Shopee-nya aja. Terus tinggal ngambil dari saldo Shopee-nya itu. Jadi sekali transfer. Terus kalau misalnya nggak punya Shopee, bisa lewat kartu kredit debit online atau lewat Alfamart atau Indomaret untuk pembayarannya. Sudah?
Kalau sudah, untuk pembayarannya langsung klik buat pesanan. Biasanya kalau untuk hari ini pengirimannya itu tergantung dari kayak jasa pengirimannya sih. Kalau misalnya jaraknya dekat itu biasanya 2 hari aja bisa langsung sampai. Kalau pingin dropship terus pingin kayak biar kita nggak ngeluarin modal, tinggal kita kayak sistemnya open PO aja, kayak pre-order gitu. Jadi kan kita nggak perlu ngeluarin modal untuk kayak nyimpen barang dulu di rumah gitu untuk barang. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah. Baik, sekian acara hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sebelumnya terima kasih.